Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Para pemirsa TA TV yang berbahagia, dalam waktu yang menjelang buka puasa, perkenankan saya mengajak pada para pemirsa semuanya untuk sedikit merenungkan beberapa nasihat yang kita gali dari beberapa ayat Quran. Namun sebelumnya mari kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Shalawat dan salam mari juga selalu menjadi bagian permohonan kita, doa kita sehari-hari, kita perbanyak dan kita persering agar senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, perkenankan saya mengajak untuk merenung tentang kesabaran. Puasa, salah satu yang kita jalankan pada saat ini adalah salah satu media untuk melatih dan meningkatkan kesabaran, dan sabar ini menjadi salah satu ajaran yang mulia di dalam Islam sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 45 dan 153 yang hampir sama maknanya. Yang ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian ayat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka sabar ini bisa kita terapkan di dalam berbagai situasi. Sabar dalam menjalankan ketaatan, jadi menjalankan kewajiban-kewajiban kita, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, kemudian juga sabar di dalam menghadapi musibah, kemudian sabar di dalam pergaulan manusia, ya, karena biasa bergaul itu terkadang ada romantika, gangguan dan sebagainya, maka kita bersabar di dalam bergaul dengan manusia, termasuk sabar dalam kekurangan, kefakiran dan sebagainya. Maka sabar itu bisa menjadi senjata kita di dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan ini. Dan memang Allah itu sudah menyampaikan bahwa setiap kita itu pasti akan diuji, sebagaimana disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisa'i minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kemudian dilanjutkan di ayat ke-156, siapa orang-orang yang sabar itu? Adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kemudian mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Jadi ini merupakan kesadaran dan keyakinan bahwa kita semua ini milik Allah dan semuanya akan kembali, sehingga kemudian menjadi senjata bagi kita untuk menjadi sabar. Maka kemudian janji Allah disampaikan di dalam ayat berikutnya 157, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itulah yang mendapatkan keberkatan, salawat, sanjungan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka sabar ini bisa menjadi senjata kita, dan mari kita
terus berdoa dan berupaya untuk meningkatkan kesabaran kita, agar kemudian kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat rahmat-Nya dan mendapat petunjuk. Dengan sabar kita akan tenang menghadapi kehidupan, kemudian kita bisa menata langkah-langkah kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak gerusa-gerusu, tidak mudah kemudian menjadi sembrono dan sebagainya. Di dalam menghadapi hal-hal yang barangkali tidak nyaman bagi kita atau menekan kita, ketika kita sabar, maka kemudian kita bisa melihat permasalahan dengan jelas, kemudian bisa mencari alternatif solusi yang baik, dan kemudian menata langkah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak sabar, bisa jadi kemudian kita akan mengambil keputusan yang tidak tepat, kemudian barangkali kita juga mengambil langkah-langkah yang sembrono, yaitu kemudian akan tidak bagus akibatnya bagi kita. Dan ini juga masih berkaitan dengan syukur juga, yang hadis yang menyatakan bahwa kondisi seorang mukmin itu selalu dalam kebaikan. Ya, salah satunya adalah sabar. Ketika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, itu baik baginya. Ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, dia sabar dan itu baik baginya. Maka mari kita bersama-sama terus berupaya dan berdoa agar kita menjadi orang-orang yang sabar, terus meningkat kesabaran kita, dan puasa kita jadikan sebagai salah satu media untuk menjadikan kita lebih terkendali, lebih sabar di dalam menghadapi tugas, peran, dan dinamika kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.